Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan materi strategi bisnis digital. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Anggota kelompok 5 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Azza Nurnaila dengan NIM 7101419020. Kemudian ada saya sendiri, Isti Hodija dengan NIM 7101419027. Kemudian ada Puji Nur Anjani dengan NIM 7101419261. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa poin pembahasan. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian strategi bisnis digital. Kemudian yang kedua yaitu strategi analisis atau situasi. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan analisis lingkungan kompetitif. Yang keempat terkait dengan tujuan strategi. Yang kelima definisi strategi. Dan yang keenam yaitu terkait dengan implementasi strategi. Di poin pertama ini kita akan membahas terkait dengan pengertian strategi bisnis digital. Pengertian strategi bisnis digital adalah strategi mendefinisikan arah dan juga tindakan masa depan dari suatu organisasi atau bagian dari suatu organisasi. Johnson dan Scholes 2006 mendefinisikan strategi perusahaan sebagai arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber dayanya dalam lingkungan yang berubah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan juga untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Johnson dan Scholes tahun 2006 mencatat bahwa organisasi memiliki tingkat strategi yang berbeda, terutama untuk organisasi yang lebih besar atau global. Mereka mengidentifikasi strategi perusahaan yang berkaitan dengan keseluruhan tujuan dan ruang lingkup organisasi, strategi unit bisnis yang mendefinisikan bagaimana bersaing dengan sukses di pasar tertentu, dan strategi operasional yang berkaitan dengan pencapaian strategi perusahaan dan juga unit bisnis. Selain itu, strategi fungsional menggambarkan bagaimana strategi korporat dan unit bisnis akan dioperasikan di area fungsional atau proses bisnis yang berbeda. Strategi fungsional atau proses mengacu pada strategi pemasaran, manajemen rantai pasokan, sumber daya manusia, keuangan, dan juga sistem informasi. Kemudian yang dibahas selanjutnya yaitu terkait dengan strategi saluran digital. Aspek penting dari strategi bisnis digital adalah mereka menciptakan strategi channel baru untuk organisasi. Strategi saluran elektronik menentukan tujuan dan juga pendekatan khusus dengan tujuan untuk menggunakan saluran elektronik. Hal ini untuk mencegah mereplikasi proses yang ada melalui e-channel yang akan menciptakan efisiensi tetapi tidak akan memanfaatkan potensi penuh untuk membuat organisasi lebih efektif melalui bisnis digital. Terdapat istilah umum saluran digital karena seiring dengan tersedianya platform dan teknologi digital baru, perusahaan harus menerapkan inisiatif strategi untuk mengimplementasikannya. Jika relevan, strategi ini terkait dengan sisi beli, sisi jual, atau infrastruktur internal. Contoh strategi saluran digital diantaranya meliputi yang pertama yaitu terkait dengan meliputi saluran digital atau strategi multi saluran dengan strategi saluran tertentu. Kemudian yang kedua strategi perdagangan seluler, yang ketiga strategi media sosial, yang keempat strategi CRM sosial, yang selanjutnya yaitu rantai pasokan atau strategi perencanaan sumber daya perusahaan, dan yang terakhir yaitu strategi e-procurement. Yang selanjutnya dibahas yaitu terkait dengan model proses strategi untuk bisnis digital. Sebelum mengembangkan jenis strategi apapun, tentunya tim manajemen belum menyetujui proses yang akan mereka ikuti dengan tujuan untuk menghasilkan yang nantinya diimplementasikan strateginya. Model proses strategi menyediakan kerangka kerja yang memberikan urutan logis untuk diikuti dengan tujuan untuk memastikan penyertaan semua aktivitas utama pengembangan dari strategi bisnis digital.
Hal ini juga memastikan bahwa strategi bisnis digital dapat dikembangkan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Sebelum munculnya bisnis digital, banyak model proses strategi telah dikemukakan untuk mengembangkan strategi bisnis dan pemasaran ini. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan analisis strategi atau analisis situasi. Analisis strategi atau analisis situasi itu melibatkan beberapa tinjauan, diantaranya adalah sumber daya dan proses internal perusahaan untuk menilai kemampuan bisnis digitalnya, ikatan dan hasil hingga saat ini dalam konteks tinjauan aktivitasnya di pasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu lingkungan persaingan langsung atau lingkungan mikro, termasuk pelanggan permintaan dan perilaku, aktivitas pesaing, struktur pasar, dan juga hubungan dengan pemasok, mitra, dan juga perantara. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan yang lebih luas atau disebut dengan lingkungan makro, tempat perusahaan beroperasi. Analisis sumber daya untuk bisnis digital terutama berkaitan dengan kapasitas bisnis digitalnya, kemampuan yaitu sejauh mana perusahaan memiliki teknologi yang sesuai dan infrastruktur aplikasi dan keuangan serta sumber daya manusia untuk mendukungnya. Sumber daya ini harus dimanfaatkan bersama untuk memberikan proses bisnis yang efisien. Jelas dan Enders tahun 2008 membedakan antara analisis sumber daya dan kapabilitas. Sumber daya adalah aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat digunakan dalam penciptaan nilai. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan kemampuan mewakili kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk mendukung penciptaan nilai. Yang ketiga adalah analisis lingkungan kompetitif. Analisis lingkungan kompetitif merupakan faktor eksternal yang dinilai sebagai bagian dari analisis strategis. Analisis pasar dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal untuk bisnis, tetapi juga mempertimbangkan analisis permintaan dan melihat persaingan ancaman secara lebih rinci. Analisis permintaan dalam hal ini merupakan faktor kunci yang mendorong tujuan strategis bisnis digital. Penggunaan analisis permintaan adalah aktivitas utama dalam menghasilkan rencana pemasaran digital. Untuk e-commerce sisi beli, perusahaan juga perlu mempertimbangkan layanan e-commerce yang ditawarkan pemasoknya. Dalam analisis lingkungan kompetitif ini, terdapat beberapa subbab yang harus diperhatikan. Yang pertama ada ancaman persaingan, menilai ancaman persaingan, kompetisi bersama, dan analisis pesaing. Nah, yang pertama adalah ancaman persaingan. Dalam ancaman persaingan ini terdapat 3 jenis ancaman, diantaranya ancaman pendatang baru, ancaman produk digital baru, dan ancaman model bisnis baru. Ancaman pendatang baru e-commerce. Dalam ancaman pendatang baru e-commerce ini terdapat hambatan untuk masuknya pendatang baru ke e-commerce itu rendah. Namun, untuk berhasil, pendatang baru perlu menjadi pemimpin pasar dalam mengeksekusi pemasaran dan layanan pelanggan. Biaya untuk mencapai ini akan tinggi. Yang kedua adalah ancaman produk digital baru. Ancaman ini dapat terjadi dari perusahaan yang sudah mapan atau baru. Internetnya sangat bagus sebagai sarana untuk menyediakan layanan berbasis informasi dengan biaya yang lebih rendah. Ancaman terbesar adalah mungkin terjadi di mana pemenuhan produk digital dapat terjadi melalui internet, seperti halnya dengan memberikan harga saham, konten media digital, atau perangkat lunak. Yang ketiga adalah ancaman model bisnis baru. Ancaman ini juga dapat terjadi dari perusahaan yang sudah mapan maupun baru. Hal ini terkait dengan kompetisi ancaman karena menyangkut metode baru pemberian layanan. Ancaman ini dari pesaing yang ada akan terus berlanjut dengan internet, mungkin meningkatkan persaingan karena perbandingan harga lebih murah, dan pesaing bisnis digital dapat berinovasi, melakukan pengembangan produk baru, dan memperkenalkan model bisnis dan pendapatan alternatif dengan siklus yang lebih pendek dari sebelumnya. Subbab yang kedua adalah menilai ancaman persaingan.
Model klasik menurut Michael Porter tahun 1980 tentang 5 kekuatan kompetitif utama yang mempengaruhi perusahaan masih menyediakan kerangka kerja yang valid untuk meninjau ancaman yang muncul di era bisnis digital. Nah, sedangkan untuk baru-baru ini ancaman telah dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sisi beli atau rantai pemasok hulu, sisi jual atau rantai pemasok hilir, dan kompetitif ancaman. Perbedaan utama dari model 5 kekuatan menurut Porter pada tahun 1980 adalah terdapat pada ancaman kompetitif dari perantara atau mitra di sisi beli dan di sisi jual. Sebab yang ketiga adalah kompetisi bersama. Jelasi dan Andrews tahun 2008 mencatat bahwa sementara kerangka 5 kekuatan terfokus pada hal negatif, efek yang dapat dilihat pelaku pasar terhadap daya tarik industri, interaksi positif antara pesaing dalam suatu industri dapat memiliki efek positif pada profitabilitas. Dan sebab yang terakhir adalah analisis pesaing. Analisis pesaing adalah aspek kunci di analisis situasi bisnis digital. Itu juga kunci aktivitas dalam menghasilkan rencana pemasaran digital yang akan dimasukkan ke dalam strategi bisnis digital. Selanjutnya adalah tujuan dan strategi. Dalam tujuan strategis ini dibagikan menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah visi perusahaan, yang kedua adalah bagaimana bisnis digital dapat menciptakan nilai bisnis, yang ketiga adalah pengaturan objektif, dan yang keempat adalah pendekatan balance scorecard untuk pengaturan tujuan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang visi perusahaan. Menurut Lynch tahun 2000, visi perusahaan didefinisikan sebagai citra mental yang mungkin dan diinginkan keadaan masa depan organisasi. Mendefinisikan visi perusahaan tertentu untuk bisnis digital berguna untuk membantu mengkontekstualisasikan bisnis digital dalam kaitannya dengan inisiatif strategis perusahaan atau penyelarasan bisnis dan pasarnya. Ini juga membantu memberikan penekanan jangka panjang pada digital inisiatif transformasi bisnis. Pernyataan visi atau misi untuk bisnis digital adalah ringkasan singkat yang mendefinisikan cakupan dan tujuan luas saluran digital di masa depan, menjelaskan bagaimana mereka akan berkontribusi untuk organisasi dan mendukung pelanggan untuk berinteraksi dengan mitra. Selanjutnya, menurut Jelasi dan Andrews tahun 2008 menjelaskan bahwa mengembangkan pernyataan misi harus memberikan definisi tentang lingkungan bisnis, yaitu di mana bisnis itu akan dibuat. Yang kedua adalah kompetensi unik atau bagaimana produk yang akan dijual, dan nilai atau mengapa produk itu bernilai bagi masyarakat. Selanjutnya, subbab yang kedua adalah bagaimana bisnis digital dapat menciptakan nilai bisnis. Menurut Caffrey dan White tahun 2010, banyak menilai organisasi yang diciptakan oleh bisnis digital adalah karena pengguna informasi dan teknologi yang lebih efektif untuk layanan nilai tambah dan integrasi antara proses di seluruh rantai nilai. Alat analitik yang dirancang oleh Profesor Don Marchand menunjukkan berbagai cara di mana bisnis digital dapat menghasilkan nilai bagi organisasi. Metodenya yaitu yang pertama adalah nilai tambah, di mana pendapatan tambahan disampaikan melalui penyediaan produk dan layanan berkualitas lebih baik kepada pelanggan organisasi. Yang kedua adalah kurangi biaya. Pengurangan biaya melalui informasi dicapai dengan membuat proses bisnis yang lebih efisien. Yang ketiga adalah kelola resiko, di mana manajemen resiko
adalah pengguna informasi yang mapan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah ciptakan realitas baru. Marchand menggunakan ungkapan menciptakan realitas baru untuk merujuk pada bagaimana informasi dan teknologi baru dapat digunakan untuk berinovasi, untuk menciptakan cara-cara baru di mana produk atau jasa dapat berkembang. Subbab yang ketiga adalah pengaturan objektif. Proses pengembangan strategi yang efektif menghubungkan tujuan umum, strategi, dan yang lebih spesifik tujuan dan ukuran kinerja. Salah satu cara untuk mencapai keterkaitan ini adalah melalui tabulasi. Setiap tujuan harus memiliki KPI atau khusus untuk memastikan kemajuan ke tujuan yang lebih umum dan juga kerangka waktu untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih khusus. Dan subbab yang terakhir adalah pendekatan balanced scorecard untuk mengatur tujuan. Area utama dari balanced scorecard adalah yang pertama, kekhawatiran pelanggan. Ini termasuk waktu tunggu, waktu penawaran dan lain-lain, kualitas, kinerja, layanan, dan biaya. Yang kedua adalah tindakan internal. Langkah-langkah internal harus didasarkan pada proses bisnis yang telah berdampak besar pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah langkah-langkah keuangan. Langkah-langkah tradisional seperti omset, profitabilitas, dan pengembalian modal yang digunakan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan inovasi. Materi selanjutnya adalah definisi strategi. Dalam definisi strategi ini ada 8 cakupan. Yang pertama, prioritas saluran bisnis digital. Yang kedua, strategi pengembangan pasar dan produk. Yang ketiga, strategi pemosisian dan diferensiasi. Yang keempat, model bisnis, layanan dan pendapatan. Yang kelima, restrukturisasi pasar. Yang keenam, kemampuan manajemen rantai pemasok. Yang ketujuh, kemampuan manajemen internal. Dan yang kedelapan adalah sumber daya dan kemampuan organisasi. Materi yang pertama adalah prioritas saluran bisnis digital. Saat ini bukan lagi sekedar masalah investasi di saluran bisnis digital, tetapi harus memutuskan prioritas investasi dan dukungan untuk digital yang berbeda. Keputusan harus diambil tentang kombinasi di mana platform memiliki tingkat penggunaan konsumsi tertinggi dan akan memberikan yang terbaik imbalan komersial. Itu tidak praktis dan tidak akan memberi pengembalian terbaik untuk mengalokasikan investasi secara individual. Yang kedua adalah strategi pengembangan pasar dan produk. Masalah yang terkait erat adalah tinjauan tentang bagaimana perusahaan harus mengubah target pemasarannya. Ini dimulai dengan segmentasi atau identifikasi kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik serupa. Beberapa contoh segmen pelanggan yang umumnya ditargetkan secara online meliputi pelanggan yang paling menguntungkan, pelanggan yang lebih besar, pelanggan yang lebih kecil, anggota tertentu dari unit pembelian, pelanggan yang sulit dijangkau penggunaan media, pelanggan yang setia pada merek, dan pelanggan yang tidak loyal terhadap merek. Yang ketiga adalah strategi pemosisian dan diferensiasi. Menurut Caston tahun 2000 berpendapat bahwa ada 4 pilihan faktor strategi untuk memposisikan perusahaan di dalam pasar online yang tetap relevan hingga saat ini. Dia mengatakan bahwa ini harus membangun kekuatan yang ada, tetapi dapat menggunakan fasilitas online untuk meningkatkan pemosisian. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan kinerja produk. Yang kedua, keunggulan kinerja harga. Yang ketiga, keunggulan transaksional. Dan yang terakhir adalah keunggulan hubungan.
Submateri yang keempat adalah model bisnis, layanan, dan pendapatan. Aspek ini lebih lanjut dari perumusan strategi internet terkait erat dengan pengembangan produk pilihan adalah tinjauan peluang dari model bisnis dan pendapatan. Senantiasa mengkaji inovasi dalam pelayanan dan meningkatkan kualitas pengalaman untuk bisnis digital. Yang kelima, restrukturisasi pasar. Komunikasi elektronik menawarkan peluang untuk pasar baru yang akan dibuat melalui disintermediasi, reintermediasi, dan kontramediasi dalam sebuah pasar. Yang keenam, kemampuan manajemen rantai pasokan. Keputusan strategi bisnis digital yang utama yang perlu ditinjau ulang adalah yang pertama, bagaimana kita harus berinteraksi lebih dekat dengan pemasok. Yang kedua, jenis bahan dan interaksi apa yang harus didukung dalam pengadaan elektronik. Yang ketiga adalah bisakah kita berpartisipasi dalam pasar online untuk mengurangi biaya. Submateri yang ketujuh adalah kemampuan manajemen dalam pengetahuan internal. Organisasi harus meninjau kemampuan bisnis digital internal mereka dan khususnya bagaimana pengetahuan dibagikan dan proses dikembangkan. Yang perlu diperhatikan ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana internet dapat diperluas untuk mendukung proses bisnis yang sedang dilakukan atau yang sudah ada, dan bagaimana kita dapat menyebarkan dan mempromosikan berbagai pengetahuan antar karyawan untuk meningkatkan daya saing kita. Subbab yang terakhir adalah sumber daya dan kemampuan organisasi. Setelah keputusan strategi bisnis digital yang dijelaskan di atas, keputusan kemudian diperlukan untuk bagaimana organisasi perlu berubah untuk mencapai prioritas yang ditetapkan untuk bisnis digital. Berbagai aspek kemampuan organisasi yang harus ditinjau antara lain proses strategi dan peningkatan kinerja, yang kedua struktur, yang ketiga dukungan manajemen senior, yang keempat integrasi pemasaran, yang kelima fokus pemasaran online, dan yang keenam adalah bermitra dengan organisasi lain. Yang selanjutnya itu ada implementasi strategi. Implementasi strategi mencakup semua taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis. 3 taktik dan tindakan yang digunakan yaitu ada perencanaan, eksekusi, dan juga kontrol. Dalam implementasinya, strategi bisnis digital pun ada yang gagal. Alasan yang mengakibatkan strategi bisnis digital gagal yaitu ada yang pertama yaitu ada kesalahan waktu. Misalnya yaitu layanan untuk mengunduh hiburan digital yang ditawarkan sebelum akses internet berkecepatan tinggi tersedia secara luas. Pembelajaran dari kesalahan waktu ini yaitu ada bahwa penelitian yang dilakukan tentang permintaan produk online masih belum cukup. Yang kedua yaitu ada kurangnya kreativitas. Banyak layanan yang meniru model bisnis yang ada atau layanan retail online lainnya. Pembelajaran yang didapat dari kesalahan ini yaitu berupa bahwa penelitian yang tidak memadai telah dilakukan tentang pembeda dan kemampuan pesaing, dan apakah ini akan cukup untuk mendorong konsumen untuk beralih pada penyedia lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada menawarkan layanan gratis. Banyak layanan ditawarkan secara gratis untuk mendapatkan pengunjung situs dan juga pendaftaran akun, dan kemudian menjadi sulit untuk mendorong pembayaran untuk layanan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada ambisi yang berlebih. Untuk mendapatkan pendanaan investor di antara banyak perusahaan pesaing, beberapa pengusaha membesar-besarkan permintaan akan produk mereka dan pertumbuhannya, sehingga akan terkesan sulit untuk digapai. Selain kesalahan-kesalahan di atas, ada juga kesalahan klasik yang selalu dilakukan oleh perusahaan baru maupun bisnis yang sudah ada, yaitu seperti analisis situasi, di mana kurangnya ketelitian dalam meneliti permintaan untuk produk baru dan juga kekuatan kompetitifnya.
Selanjutnya yaitu ada pengaturan objektif. Penting untuk menetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang tidak realistis itu dapat menghambat dari strategi tersebut, atau lebih buruk lagi yaitu tidak menetapkan tujuan yang jelas. Selanjutnya yaitu ada definisi strategi. Definisi strategi yang digunakan harus jelas. Jangan melakukan keputusan yang buruk tentang model bisnis dan pendapatan, pasar sasaran, diferensiasi produk, penetapan harga, distribusi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada penerapan. Dalam penerapan strategi biasanya berkaitan dengan masalah kualitas layanan pelanggan, infrastruktur, dan juga manajemen perubahan. Selanjutnya kita membahas mengenai faktor keberhasilan implementasi strategi bisnis digital untuk UMKM. Yang pertama yaitu ada isi, berkaitan dengan presentasi yang efektif dari produk atau jasa. Di sini harus disampaikan dengan rinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yaitu ada kenyamanan, berkaitan dengan kegunaan situs web terhadap bisnis digital yang dijalankan. Apakah situs web yang digunakan berjalan lancar atau ada kendala? Karena situs web merupakan faktor penting dalam bisnis digital. Kemudian ada kontrol. Dalam kegiatan ini, mengukur sejauh mana organisasi telah menetapkan proses yang dapat mereka kelola. Kemudian ada interaksi, yaitu sebagai sarana membangun hubungan dengan pelanggan individu. Kemudian ada juga masyarakat, yaitu sebagai sarana membangun hubungan dengan kelompok individu atau organisasi yang berpikiran sama. Kemudian ada sensitivitas harga, yaitu kepekaan suatu produk atau jasa terhadap persaingan harga di internet. Kemudian ada citra merek, yaitu kemampuan untuk membangun nama merek yang kredibel untuk e-commerce dan dapat dipercaya oleh pelanggan. Selanjutnya ada komitmen. Di sini UMKM harus memiliki motivasi dan komitmen yang kuat untuk menggunakan internet dan keinginan untuk berinovasi. Selanjutnya yaitu ada juga kemitraan. Penting diadakannya hubungan kemitraan dengan pihak lain. Dan sudah sejauh mana usaha e-commerce menggunakan kemitraan tersebut untuk meningkatkan kehadiran internet dan juga memperluas bisnisnya. Kemudian ada peningkatan proses. Digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat mengubah dan mengotomatisasi proses bisnis yang dijalankan. Yang terakhir yaitu ada integrasi, yaitu sebagai penyediaan hubungan antar sistem teknologi informasi yang mendasari dalam pendukung kemitraan dan perbaikan proses. Sekian pemaparan dari kami mengenai strategi bisnis digital. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.